Isyarat Arsenal lepas Thomas Partey. Arsenal dikabarkan siap untuk melepas Thomas Partey pada akhir musim 2023-2024 setelah sang gelandang menghabiskan sebagian besar musim ini di ruang perawatan. Pemain berusia 30 tahun itu pindah ke Emirates Stadium dari klub Spanyol Atletico Madrid, yakni pada Oktober 2020 dengan nilai transfer 45 juta pound sterling dan telah bermain 104 kali di Inggris sejak saat itu. Waktu bermain Thomas Partey pada musim ini pun sangat dibatasi oleh sejumlah masalah cedera. Dan terakhir kali sang gelandang tampil untuk tim asuhan Mikel Arteta adalah pada bulan Oktober tahun lalu. Berjuang dengan cedera paha jangka panjang, pemain asal Ghana ini hanya memainkan 4 pertandingan Premier League musim ini dan hanya bermain selama 251 menit di Liga. Dikutip dari The Mirror, Arsenal bersedia untuk membiarkan Partey meninggalkan London Utara di akhir musim ini, meskipun kontraknya tidak akan berakhir di musim panas. Laporan tersebut mengklaim bahwa The Gunners semakin frustasi dengan masalah cedera yang dialami sang gelandang, yang mana membuatnya absen di sebagian besar musim ini. Dipahami bahwa Arteta terbuka untuk membiarkan Partey pergi pada bursa transfer musim panas sebelum musim ini dimulai, karena manajer asal Spanyol itu percaya bahwa ia memiliki cukup banyak pilihan. Diyakini bahwa Juventus tertarik untuk merekrut Partey pada bulan Januari kemarin. Namun si nyonya tua akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan pembelian karena catatan cedera sang gelandang. Sang raksasa Serie A dapat menghidupkan kembali minat mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. Tanda tanya kontrak Jorginho bersama Arsenal. Gelandang Arsenal Jorginho mengkonfirmasi bahwa belum ada pembicaraan yang dilakukan terkait kemungkinan perpanjangan kontrak di Emirates Stadium. Kontrak pemain asal Italia itu saat ini hanya akan berjalan hingga akhir musim, membuatnya bebas untuk mendiskusikan perjanjian prakontrak dengan klub manapun. Sejak pindah dari Chelsea pada Januari 2023, Jorginho gagal mendapatkan tempat reguler sebagai pemain inti di tim asuhan Mikel Arteta. Bermain sebagai pelapis untuk Granit Xhaka dan Thomas Partey pada paruh kedua musim lalu. Pengalaman pemain berusia 32 tahun itu masih berguna selama Arsenal gagal meraih gelar Premier League. Dan salah satu kontribusi krusialnya adalah saat ia melepaskan tendangan jarak jauh yang menakjubkan ke gawang Aston Villa yang membentur mistar gawang sebelum memantul ke arah Emiliano Martinez. Jorginho tetap berada di London Utara selama musim panas saat The Gunners menjalani pembangunan kembali lini tengah mereka. Dengan kedatangan Declan Rice dan Kai Havertz setelah kepindahan Saka ke Bayer Leverkusen, sementara Partey absen hampir sepanjang musim karena cedera. Mantan pemain Napoli itu membuat penampilan kelima sebagai starter di Premier League musim ini, yakni kala melawan Liverpool pada Ahad kemarin. Tetapi ia melampaui ekspektasi dengan penampilan yang tenang di lapangan tengah, meraih penghargaan pemain terbaik dalam kemenangan 3-1 tersebut. Kontrak baru Takehiro Tomiyasu di depan mata. Bek asal Jepang Takehiro Tomiyasu diberitakan telah menyetujui persyaratan dengan Arsenal untuk kontrak jangka panjang baru, menyusul laporan bahwa ia dapat meninggalkan klub. Pada bulan November dikabarkan bahwa The Gunners sedang merencanakan pembicaraan kontrak dengan bek serbaguna tersebut untuk mencegah ketertarikan dari klub-klub seperti Bayer Leverkusen. Meskipun bukan merupakan pemain utama, Tomiyasu merupakan pemain yang sangat dihargai, yakni dalam skuad Mikel Arteta, dan telah terbukti mampu untuk menggantikan pemain-pemain seperti Ben White dan Alexander Zinchenko. Kontrak Tomiyasu sendiri akan berakhir dalam waktu 18 bulan. Dan dengan Arsenal yang ingin melakukan belanja besar di musim panas, ini adalah kesempatan yang tepat untuk menjualnya dan mengumpulkan dana. Namun hal tersebut tidak akan terwujud karena Fabrizio Romano mengabarkan bahwa pembicaraan antara Takehiro Tomiyasu dan klub telah selesai dan pengumuman mengenai kesepakatan barunya akan segera diumumkan. Dikatakan juga bahwa Arteta tidak pernah berniat melepas sang pemain yang pindah ke Emirates Stadium dari Bologna pada tahun 2021, yakni dengan harga sekitar 16 juta pound sterling. Tomiyasu sendiri yang dapat bermain di seluruh posisi di lini belakang telah membuat 20 penampilan untuk Arsenal musim ini. Meskipun hanya satu penampilan sejak awal Desember karena cedera dan keikutsertaannya di Piala Asia.
Namun setelah Jepang secara mengejutkan disingkirkan oleh Iran di babak perempat final, ia akan bersedia untuk pertandingan The Gunners berikutnya saat mereka bertanding ke West Ham. Martin Odegaard balas kritik pundit Inggris. Martin Odegaard membela selebrasi yang dilakukan Arsenal setelah kemenangan penting atas Liverpool menyusul kritik yang dilontarkan oleh Gary Neville dan Jamie Carragher. Kapten Arsenal Norwegia ini memicu reaksi dari para pendukung rival dan pundit atas perayaan gembira dirinya dan rekan satu timnya setelah peluit akhir dibunyikan di Emirates Stadium. Odegaard terlihat menerima sanjungan dari pendukung tuan rumah serta memotret fotografer klub di depan tribun North Bank. Jamie Carragher termasuk di antara mereka yang merasa ada reaksi berlebihan di kubu Arsenal setelah mengalahkan Liverpool. Gary Neville juga menyebut adegan pasca pertandingan di London Utara sebagai pertunjukan ketidakdewasaan dan tanda kerentanan dalam perburuan gelar. Tapi Martin Odegaard tidak sependapat. Saya pikir semua yang menyukai sepak bola mereka tahu betapa berartinya memenangkan pertandingan ini. Dan jika Anda tidak diperbolehkan merayakan saat Anda memenangkan pertandingan, kapan Anda diperbolehkan merayakannya? Ujar Odegaard seperti dikutip dari Telegraph. Update kondisi Bukayo Saka dan Oleksandr Zinchenko. Meskipun telah mempermalukan Liverpool dengan skor meyakinkan, Arsenal juga mendapatkan beberapa pukulan cedera karena Oleksandr Zinchenko digantikan oleh Jakub Kiwior saat memasuki babak kedua. Dan Saka harus mendapatkan perawatan sebelum ditarik keluar di menit 79. Sang pelatih Mikel Arteta berharap situasi Saka hanya masalah kecil. Namun ia sedikit berhati-hati dengan Zinchenko, terutama karena pemain asal Ukraina ini telah berjuang dengan masalah betis sepanjang musim. Berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan, Arteta menjelaskan telah kehilangan beberapa pemain seperti Thomas Partey, Jurrien Timber, Gabriel Jesus, dan Tomiyasu yang masih absen. Namun Arteta mengaku tenang lantaran memiliki Jorginho dan Leandro Trossard yang siap bermain dalam keadaan apapun. Sementara terkait Bukayo Saka, pelatih asal Spanyol tersebut menegaskan bahwa sang pemain baik-baik saja. Jorginho puji peran supporter The Gunners. Jorginho memberikan pujian terhadap peran dari supporter Arsenal. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu menyoroti peran mereka sebagai faktor kemenangan atas Liverpool. Terlebih supporter telah lama menantikan kebangkitan klub dan akhirnya berhasil melewati kemenangan dengan 3 kemenangan beruntun. Mereka sudah ada di sini dalam waktu yang lama dan kami harus membalas dukungan mereka dengan berjuang keras hingga melewati batas dan membuat mereka merasa bahagia karena mereka pantas mendapatkan momen seperti ini. Ucap Jorginho dikutip dari situs resmi klub. Skuad asuhan Mikel Arteta itu akan kembali mendapatkan kesempatan untuk merebut posisi puncak klasemen dalam beberapa pertandingan mendatang. Arsenal akan berhadapan dengan West Ham United dan kemudian Burnley dalam 2 pertandingan berikutnya. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!